is agreeing to pay $2.5 billion for conspiracy to defraud the FAA in connection with the evaluation of the 737 MAX airplane. The Department of Justice says Boeing entered into a deferred prosecution agreement in the Northern District of Texas. $243.6 million of that settlement will go towards compensation payments for customers. Dark Secret of Boeing Company. Di balik kemegahan pesawat-pesawat super canggih yang melintasi langit, tersembunyi sebuah cerita gelap yang tak pernah diungkapkan. Mengapa kejadian-kejadian misterius terus menghantui perusahaan-perusahaan raksasa ini? Dan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kecelakaan dan skandal yang tak pernah kita ketahui? Inilah Hilang Jejak dan saya Devina Berta. Cuma di sini kita mendengar yang tak terucap, melihat yang tidak terlihat. The Boeing Company. Boeing, nama yang begitu lekat di dunia penerbangan. Dari pesawat komersial seperti 737 hingga jet tempur F-15. Mereka adalah pionir langit. Tapi, di balik sayap-sayap besarnya, ada kisah-kisah gelap. Kisah yang tidak banyak orang tahu, atau mungkin tidak ingin kita tahu. Pada tahun 1916, seorang pengusaha kayu asal Amerika, William E. Boeing, mendirikan Pacific Aero Products Company di Seattle, Washington. Nah, setahun kemudian, nama perusahaan ini berubah menjadi Boeing Airplane Company. Selama lebih dari 1 abad, Boeing berkembang menjadi perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat, roket, satelit, dan sistem pertahanan di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, Boeing tidak hanya fokus pada produksi pesawat komersial seperti 737, 747, 767, dan 787, tetapi juga terlihat dalam pengembangan teknologi pertahanan, ruang angkasa, dan keamanan. Pada tahun 1997, Boeing mengakuisisi McDonnell Douglas, memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam industri kedirgantaraan. Jika Anda berpikir Boeing hanya dikenal sebagai perusahaan pembuat pesawat, kalian mungkin harus berpikir ulang. Tapi kalau ngomongin teori konspirasi, apa ya yang kira-kira tersembunyi di balik pabrik raksasa ini? Dari kecelakaan pesawat yang mencurigakan hingga dugaan keterlibatan dalam proyek militer rahasia. Tapi sebelum itu, coba kita masuk sedikit dengan latar belakang tentang Boeing. Didirikan tahun 1916 oleh William Boeing di Seattle, Washington, Boeing berkembang menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh dalam industri penerbangan global. Nah, mereka dikenal sebagai produsen pesawat komersial terbesar, termasuk pesawat-pesawat ikonik seperti Boeing 747 dan Boeing 737. Namun, Boeing bukan hanya dikenal di sektor sipil. Perusahaan ini juga memiliki cabang besar dalam industri pertahanan, memproduksi pesawat tempur, misil, dan peralatan militer lainnya.
Ini menjadi sangat relevan dalam teori-teori yang beredar tentang Boeing. Mereka banyak meyakini bahwa perusahaan ini terlibat dalam program-program militer yang sangat rahasia. Tragedi Boeing 737 MAX. Pada tahun 2018, dunia diguncangkan oleh dua kecelakaan besar yang melibatkan pesawat Boeing 737 MAX. Kecelakaan Lion Air di Indonesia dan Ethiopian Airlines menjadi titik balik dalam sejarah Boeing. Kedua kecelakaan ini menewaskan lebih dari 300 orang dan berujung pada penangguhan operasi seluruh armada 737 MAX di seluruh dunia. Nah, banyak yang bertanya-tanya, ini hanya kecelakaan teknis atau ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini. Salah satu teori yang beredar adalah Boeing demi menjaga agar proyek 737 MAX tidak gagal, memilih untuk menekan masalah teknis dan melanjutkan produksi pesawat meski ada kekhawatiran besar terkait sistem penerbangan otomatis MCAS yang diduga menyebabkan kedua kecelakaan tersebut. Kritikus berpendapat bahwa tekanan untuk bersaing dengan Airbus yang telah mengeluarkan pesawat A320neo membuat Boeing lebih mementingkan keuntungan daripada keselamatan. Laporan dari Kongres Amerika Serikat menunjukkan bahwa budaya menutup-nutupi di Boeing dan hubungan yang terlalu dekat dengan Federal Aviation Administration atau FAA berkontribusi pada tragedi tersebut. Boeing gagal memberikan informasi lengkap tentang MCAS kepada pilot dan regulator, serta berusaha menghindari pelatihan simulator untuk pilot 737 MAX demi mengurangi biaya. Internal scandal. Selain masalah keselamatan, ada juga dugaan tentang manipulasi keuangan di dalam Boeing. Beberapa whistleblower di perusahaan ini mengungkapkan bahwa mereka diminta untuk menutupi biaya-biaya produksi yang lebih tinggi dan melaporkan angka yang lebih menguntungkan untuk menarik investor. Boeing pernah menghadapi tuntutan hukum terkait dugaan penyembunyian informasi keuangan penting, termasuk pengeluaran yang lebih besar dari yang dilaporkan. Ada juga dugaan bahwa perusahaan menggunakan pengaruh mereka untuk menekan kasus-kasus hukum dan menutupi skandal internal. Semua ini menambah lapisan misteri yang sulit dijelaskan tentang bagaimana Boeing benar-benar beroperasi di balik layar. Who's behind this? Apakah Boeing memiliki kontrol lebih besar daripada yang kita kira? Beberapa teori berpendapat bahwa Boeing bersama dengan perusahaan besar yang lainnya dalam industri penerbangan memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu mengontrol rute penerbangan global dan mempengaruhi keputusan politik di negara-negara besar. Ada yang berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan ini bekerja sama dengan negara-negara besar untuk menentukan pola penerbangan global yang mendukung kepentingan geopolitik tertentu. Apakah ini berarti bahwa apa yang terjadi di langit kira sebenarnya merupakan hasil dari kesepakatan dan kekuatan yang lebih besar? Namun apakah Boeing akan terus mendominasi industri penerbangan? Setelah serangkaian kecelakaan dan penyelidikan, banyak orang yang meragukan kemampuan Boeing untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar. Adakah perusahaan besar lain yang sedang mempersiapkan untuk menggulingkan Boeing dari tahta? Sementara Airbus mulai mengambil alih pangsa pasar Boeing, terutama dengan model A320neo dan A350
Kita juga melihat adanya pemain baru di dunia penerbangan, seperti produsen pesawat dari Cina dan Rusia yang mulai mengincar pasar global. Dengan adanya tekanan internasional, apakah Boeing bisa bertahan di tengah semua skandal dan persaingan yang semakin ketat? Dan apakah Boeing benar-benar sebuah perusahaan yang didorong oleh inovasi dan keberhasilan? Ataukah ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan arah perusahaan ini? Indonesia Skyfall. Nah, kalau kita bicara Indonesia, kita juga punya catatan panjang tentang kecelakaan udara dan sebagian menimbulkan tanda tanya yang besar. Lion Air GT610 di tahun 2018, seperti yang kita bahas, ini adalah salah satu dari 2 tragedi Boeing Max 8. Tapi, apakah kamu tahu bahwa ada laporan pilot yang sudah mengeluh soal sistem MCAS sehari sebelum kecelakaan dan sempat selamat karena ada pilot ketiga atau deadhead pilot di kokpit. Adam Air penerbangan 574 di tahun 2007. Nah, pesawat ini menghilang dari radar dan baru ditemukan berminggu-minggu kemudian di dasar laut. Investigasi menunjukkan kegagalan instrumen navigasi dan pelatihan pilot yang buruk. Tapi, mengapa ada laporan bahwa black box sempat tidak ditemukan? Bahkan ada isu bahwa data penerbangan disembunyikan. Garuda Indonesia GA152 di tahun 1997 merupakan kecelakaan terburuk dalam sejarah Indonesia. Banyak yang menyalahkan kesalahan komunikasi antara ATC dan pilot. Namun, ada pihak yang mempertanyakan, kenapa sistem navigasi dan koordinasi bisa sedemikian kacau di bandara besar seperti Medan? Sriwijaya Air SG182 di tahun 2021. Kecelakaan ini terjadi begitu cepat setelah lepas landas. Informasi tentang kecepatan vertikal yang naik turun drastis memunculkan dugaan tentang autopilot atau kerusakan mesin. Tapi yang membuat banyak orang bertanya-tanya, kenapa tidak ada sinyal distress sama sekali? Apakah ini hanya kebetulan teknologi? Apakah semua ini memang hanya kesalahan manusia dan sistem? Ataukah kita sedang melihat bagian kecil dari jaringan kepentingan industri, politik, dan uang yang tidak kasat mata? Di balik kecanggihan Boeing dan kecelakaan-kecelakaan udara di Indonesia, mungkinkah ada persamaan? Sebuah sistem global yang tidak memihak keselamatan penumpang, tetapi lebih mementingkan keuntungan dan citra. Di langit yang penuh inovasi, kita harus bertanya, apakah kemajuan yang kita lihat adalah hasil dari kecerdasan atau sebuah permainan gelap di balik layar? Dalam dunia di mana langit harusnya jadi tempat paling aman untuk bepergian, kita malah menemukan bahwa langit pun menyimpan rahasia. Apakah kita hanya menumpang biasa atau pion dalam permainan yang lebih besar?